Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah otomasi permesinan akan mempresentasikan hasil dari review jurnal kami. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 1 yaitu Mas Hari Istianto, NPM 17 10 50 20 57, kemudian Mas Ahmad Solikin, NPM 17 10 50 20 62, kemudian Muhammad Afan Asyid, NPM 19 10 50 20 72, kemudian Lukman Aziz Priantoro, NPM 19 10 50 20 73, kemudian Oksa Ramada, NPM 19 10 50 20 79, dan saya sendiri Yusuf Kafi, NPM 19 10 50 20 74. Lanjut, Mat. Langsung saja, yang pertama langsung struktur review jurnal. Judul dari jurnal yang kami review yaitu pengaruh kesalahan dimensi terhadap ketelitian gerak output mesin milling 3 aksis. Kemudian jurnal ini berasal dari jurnal online mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau, volume 4, nomor 2 pada Oktober 2017. Penulis jurnal yaitu Muhammad Syarifuddin dan Syafri. Lanjut, Man. Kemudian reviewer dari kelompok 1 pada tanggal hari ini 19 April 2021. Itu dimaafkan ya, bentuknya nggak beraturan soalnya bukanya di HP. Kalau di bisa rapi. Kemudian yang pertama tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut yang pertama merancang mesin CNC milling 3 sumbu dengan biaya yang rendah. Nah, itu ditujukan untuk yang membuka usaha-usaha itu. Kemudian yang kedua, menentukan pengaruh kesalahan dimensi terhadap penelitian sumbu dari hasil pengujian. Yang ketiga, menentukan material yang dapat dikerjakan pada mesin CNC milling tersebut. Kemudian yang keempat, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya keakuratan atau kepresisian dari hasil penelitian. Kemudian selanjutnya dibacakan sama siapa? Selanjutnya, Mas. Monggo. Saya latar belakang. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan khususnya di dunia industri. Yang dulunya pekerjaan dikerjakan oleh manusia, sekarang digantikan oleh mesin. Sepertinya hal pada zaman sekarang dalam proses produksi telah ada mesin CNC untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mesin CNC milling adalah proses permesinan yang menggunakan kontrol komputerisasi dan alat pemotong yang berputar secara progresif, mengeluarkan material dari benda kerja dalam bentuk chip dan menghasilkan produk akhir. Lanjut. Ya, kemudian ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitiannya sendiri itu ada 3. Yang pertama ketelitian, yang kedua area kerja optimal, kemudian yang ketiga kesalahan dimensi pada mesin CNC milling 3 aksis. Kemudian untuk dari ketelitian sendiri nanti akan dicari ketelitian sumbu X serta ketelitian sumbu Y. Nah, kemudian untuk area kerja optimal nanti akan dicari dimensinya, yaitu panjang, lebar, maupun tinggi. Terus yang poin ketiga, kesalahan dimensi pada mesin CNC milling 3 aksis. Nah, nantinya kita akan mencari kelendutan plat, selisih kesejajaran rel X, selisih kesejajaran rel Y, serta selisih kesejajaran rel Z. Nah,
Untuk metodologi dari penelitian ini adalah seperti pada gambar terlampir, dimulai dengan melakukan studi literatur, kemudian mempersiapkan alat uji. Untuk alat uji sendiri, itu ada mesin CNC milling 3 axis, kemudian ada alat ukur. Nah, alat ukur yang digunakan di sini itu ada jangka sorong serta water pass. Yang ketiga itu ada bahan uji, yaitu kertas milimeter. Kemudian setelah mempersiapkan peralatan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian area kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan pengujian ketelitian mesin. Setelah itu, pengujian kesalahan dimensi. Baru setelah rangkaian pengujian itu selesai, kemudian diperoleh data-data. Adapun nanti dari data-data tersebut akan dianalisis. Kemudian setelah dianalisis dilakukan koreksi. Apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, memungkinkan untuk dilakukan pengujian ulang. Baru kemudian dilanjutkan pembuatan laporan. Ya, selanjutnya ada variabel dependen dan independen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Ya, variabel-variabel yang terdapat di jurnal tersebut, pertama ada variabel terikat atau dependent. Dalam penelitian ini ialah mesin CNC milling 3 aksis yang nanti difokuskan pada hasil pengujiannya untuk mengetahui kesalahan dimensi terhadap ketelitian gerak yang dihasilkan mesin tersebut. Sedangkan yang berikutnya untuk variabel bebas atau independent ialah desain sampel yang akan diuji dibuat dengan menggunakan software CAD. Desain tersebut dibuat dengan dimensi dan posisi yang telah diatur agar hasil yang didapatkan mudah untuk diukur. Desain inilah yang menjadi pembanding dari hasil yang diperoleh dari proses mesin CNC milling. Berikutnya, hasil penelitian. Silakan teman saya. Ya, untuk hasil penelitian, parameter area kerja untuk gambar nomor 1 yaitu sumbu X. Parameter yang telah diukur pada mesin CNC milling 3 aksis ini memiliki panjang area kerja 39 cm. Dan area kerja ini dapat diketahui dengan cara mengukur panjang lintasan rel yang dilalui oleh batang sumbu X. Dan untuk gambar yang kedua yaitu sumbu Y. Panjang area kerja sumbu Y dapat diketahui panjangnya dengan mengukur panjang bal screw yang dilalui oleh lintasan sumbu Y dan panjang lintasan untuk sumbu Y yaitu 34 cm. Untuk sumbu panjang area kerja sumbu Y dapat diukur dari pergerakan naik turunnya spindle pada lintasan bal screw panjangnya yaitu 9,67 cm. Lanjut, Man. Untuk pembahasan, yaitu untuk standar mesin CNC ketelitiannya yaitu untuk sumbu X 0,2462 mm dan untuk ketelitian sumbu Y 0,1946 mm. Setelah dilakukannya pengujian tersebut, dapat dianalisa adanya beberapa bagian dari mesin tersebut yang memiliki tingkat ketelitian yang rendah, sehingga terjadi penyimpangan dari produk yang dibuat. Untuk bagian tersebut yaitu yang pertama, screw dan nut. Untuk pada mesin CNC milling ini menggunakan power screw dan nut. Pemakaian screw untuk transmission pada mesin CNC ada beberapa kelemahan, yaitu adanya backlash sehingga ketelitian mesin menjadi berkurang dan gesekan yang tinggi. Yang kedua yaitu profil rail guide. Mesin CNC milling ini menggunakan profile rail guide. Adapun kelemahan dari profil rail guide ini adalah jika diberi beban vertikal mengakibatkan adanya penyimpangan. Hal ini sangat terlihat pada rangka sumbu X. Saat sumbu X digerakkan, terjadi penyimpangan antara dua sisi dari
profil rel bit di kiri dan di kanan sehingga gerakan sumbu X bergoyang dan tidak lancar. Untuk yang ketiga yaitu kedudukan tool pada sumbu Z. Bagian ini sangat besar mempengaruhi tingkat ketelitian dari mesin karena menjadi tempat kedudukan tool. Pada mesin CNC, umumnya bagian ini harus sangat kokoh karena getaran dan pembebanan sangat besar. Jika bagian ini tidak kokoh, mengakibatkan penyimpangan saat pemotongan. Lanjut, Man. Untuk kelebihan dan kekurangan dalam penulisan jurnal akan dijelaskan teman saya. Kelebihan dan kekurangan dalam penulisan jurnal. Kelebihannya terdapat tahap-tahap yang akan dilakukan sudah dipaparkan di awal secara lengkap. Kemudian pembahasan metode yang digunakan dalam penelitian sangat jelas. Kemudian pemberian data uji yang telah dilakukan sudah cukup lengkap dan sudah ditambahkan beberapa gambar. Kemudian hasil juga sudah dituliskan dengan cukup mudah untuk dipahami. Lalu kekurangannya yaitu dalam beberapa hal pemberian keterangan masih harus ditambahkan lagi untuk memperjelas. Dan penyusunan jurnal yang dibuat menjadi terlihat kurang rapi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, monggo. Silakan untuk penanya 3 pertanyaan sesi pertama. Mas izin bertanya. Iya, silakan untuk bertanya. Terima kasih waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Jacksono, NPM 1910502089. Di sini saya mau bertanya. Tadi kan dijelaskan di subjek penelitian ada 3. Yang pertama ketelitian, yang kedua area kerja optimal, dan yang ketiga itu kesalahan dimensi pada mesin CNC milling axis. Nah, yang pengen saya tanyakan itu hasil dari pembahasan terkait ketelitian itu, di situ kan disebutkan bahwa diperoleh standar mesin CNC ketelitian sumbu X itu 0,2462 mm dan sumbu Y itu 0,1946. Nah, untuk sumbu Y sendiri itu seperti apa? Apakah tidak diperoleh hasil standar ketelitiannya atau seperti apa? Terima kasih. Silakan penanya. Ini ditampung dulu atau langsung jawab? Kalau udah ada jawabannya boleh langsung jawab. Jika tidak ada penanya kedua, belum ada penanya keduanya.
Ya, sambil menunggu jawaban, yang mau tanya lagi boleh silakan. Ya, dijawab dulu nggak apa-apa untuk kelompok 1. Ya, Bu, baru didiskusikan. Ya, Mas Solihin nih yang udah ambil 2 kali, harusnya lebih aktif nih Apa, Bu? menjawab pertanyaan. Kaitannya dengan ketelitian tadi ya Mas Irfan ya. Iya, Bu. Yang lain tanya. Nanti nilainya C semua nih kalau nggak pada tanya. Nggak aktif kok. Jurnal kan udah dikirim di grup. Halo, kok sepi banget? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan nyalakan videonya biar temennya tahu yang tanya siapa. Perkenalkan, nama saya Azri Ridho, NPM 191 050 2081. Izin bertanya, faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya keakuratan dan kepresisian dari hasil pengujian tersebut apa ya, Mas? Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan Mas, siapa nih? Perkenalkan, nama saya Ignatius Putra Feriantoro, NPM 19105021005. Izin bertanya terkait jurnal yang di-share tadi, itu yang di bagian pembahasan ada yang mengatakan kalau
Setelah dilakukan pengujian tersebut, dapat dianalisa adanya beberapa bagian dari mesin tersebut yang memiliki tingkat ketelitian yang rendah, sehingga terjadinya penyimpangan dari produk yang dibuat. Untuk penyimpangannya sendiri itu masih di batas toleransi enggak ya, Mas? Lalu untuk toleransinya itu seberapa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon dijawab. Silakan, waktunya tinggal sekitaran 10 menit lagi untuk kelompok 1 menjawab 3 pertanyaan. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Rido mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya keakuratan atau kepresisian dari hasil pengujian. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi sendiri itu bisa jadi dari selisih pengukuran kerataan, kelundutan, dan kelurusan antara rel Y1, Y2, dan X1, X2, sehingga mengakibatkan kerja dari mesin CNC optimal, sehingga kemudian hasil pengerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang telah dirancang. Kemudian faktor yang selanjutnya itu pada mur spindle itu mengalami kecacatan, sehingga ketika dilakukan penguncian untuk mengencangkan mur, hasil putaran mata pahat. Seperti itu. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya keakuratan. Apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaannya Mas Rido? Saya kembalikan ke Mas Rido. Cukup, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dua pertanyaan lagi dari pertanyaannya Mas Irfan sama Mas Isna. Siapa nih yang mau jawab? Nasi goreng manis. Manis. Mana manisnya? Ya. Saat ini Mau kapok. Hari. Macam buka ini. Man, buka. Boleh ya? Yang mau jawab. Izin menjawab pertanyaannya Mas Eksna, Bu. Ya, Mas Oksa, monggo. Untuk yang penyimpangan itu kan di mesin CNC milling 3 aksis itu terdapat satu komponen yaitu menggunakan roller guide base atau bearing carry guide, yaitu tugasnya untuk menahan beban vertikal yang besar dan gesekan yang terjadi itu tidak terlalu besar, dan itu bisa untuk penyimpangannya mungkin masih di batas wajar karena ada itu komponen itu, Bu.
PA-nya Lukman ya. Besok pakai laptop aja kalau presentasi. Oke, kaitannya dengan tadi ya, adanya bearing ya, sebagai penyeimbang berarti ya Mas Oksa ya. Ya, iya, Bu. Oke, kurang satu pertanyaan dari Mas Irfan. 5 menit terakhir. Ini ada banyak orang ini, ada Mas Afan, belum menjawab nih. Solihin, Yusuf Kafi. Nah, silakan. Punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan, dapat poin, dapat nilai tambahan. Ya, silakan. Mas Solihin, ini gimana ini? Seniornya kok malah diem terus? Harusnya lebih aktif nih. Lebih ahli. Halo. Atau lupa pertanyaannya, bisa ini perjelas lagi Mas Irfan. Baik Bu, terkait pertanyaan saya tadi, jadi subjek penelitiannya kan itu ada ketelitian. Nah, Ya. untuk standar mesin CNC sumbu Z-nya itu apakah ada? Kalau ada itu berapa? Dan kalau misal emang nggak ada, apakah untuk pembahasan mengenai subjek penelitian ketelitian sumbu Z-nya itu tidak dilakukan atau bagaimana? Karena di situ tidak ada. Terima kasih. Oke, di sini yang punya jurnal nih, yang review. Di sini untuk ketelitiannya yang dicek pada sumbu apa aja? Kan udah baca nih, apalagi jurnal bahasa Indonesia ya. Sumbu apa aja? Tadi kok Mas Irfan tanya Z-nya kok nggak ada gitu loh. Halo. Hai. Gimana nih kelompoknya? Halo, Mas Oksa, Mas Lukman. Halo. Ayo dijawab. Kaitannya dengan ketelitian pada sumbu Z-nya. Z ya. Padahal ini di kesimpulan ada ya kesalahan dimensi pada sumbu X, Y, dan Z-nya ada semua ini. Harusnya ada ini. Kalau yang di jurnal itu yang dihitung cuma ya sumbu X sama dan Y, Bu. Oke, pada jurnal berarti pada sumbu X dan Z. Kenapa Z-nya tidak? Di jurnalnya udah ada jawabannya kan? Ada pemakanan nggak di arah sumbu Z-nya? Sumbu Z-nya itu pada ini kan untuk tool-nya kan? Iya, Bu. Nah, berarti di sini berarti prosesnya dia hanya ke arah sumbu X positif atau X negatif. Mungkin ya, saya kan belum baca detail juga ya.
Katanya soalnya di sini di waterpass-nya aja kelihatan dia pengukuran di waterpass-nya hanya pada sumbu Y sama X ya. Di Z-nya tidak ada kan? Nah, berarti kemungkinan pada arah sumbu Y apa? Z. Z itu yang ke arah mana Z-nya? Vertikal, horizontal? Vertikal. Vertikal berarti dia tidak ada apa? Tidak ada apa kalau dia vertikal? Tidak ada apa kalau vertikal? Ada pemakanan nggak di arah sumbu Z-nya? Tidak ada pemakanan. Tidak ada ya. Berarti hanya ada pergeseran di arah sumbu X sama Y kan? Karena Iya, Bu. Z-nya itu adalah tool-nya. Makanya dia untuk kepresisiannya dia cenderung mengarah untuk mengecek pada arah sumbu X dan Z-nya itu gitu. Di sini kan di gambar sebenarnya di pembahasan sudah ada. Teman-teman tinggal baca aja. Mungkin karena kurang jeli aja ya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya, ketika udah dapat jurnal, silakan dibaca dengan ini ya, cermat ya. Sebenarnya semua pertanyaan dari teman-teman yang lain itu sudah ada semua jawabannya. Ini kan ada CNC milling, dia ini ya materialnya menggunakan apa nih? Ini kayaknya rancang bangun ya, saya lihat. Ada tim yang membuat rancang bangun CNC milling. Dia materialnya ini kayu ya, saya lihat ya. Kayu dan kertas untuk uji coba ya. Sama apa nih? Ada material lain nggak? Akrilik, aluminium. Oke, berarti ini ada suatu tim mungkin dari hasil skripsi atau penelitian ya, dia membuat suatu rancangan mesin CNC yang skala kecil ya, atau mikro milling, dia dengan kapasitasnya tentu kecil pula ya, karena dia kan materialnya untuk akrilik, aluminium, dan kayu kan dia lebih lunak. Nah, makanya dia ini menguji kepresisian dari si alat tersebut, ketelitiannya seberapa, ya kan? Saya lihat sekilas sih seperti itu dengan jurnal ini. Makanya di sini di kesimpulan juga ada ketelitian untuk sumbu X dan Y saja, yang nggak ada Z-nya. Tetapi untuk Z-nya ini di poin D ini, di simpulan ini, kesalahan dimensi pada mesin CNC milling 3 aksis itu ada pada kelendutan plat dan selisih sejajaran relnya ya, baik pada sumbu X, Y, dan Z-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Hai. Hening, pada ngantuk semua nih. Ini 29 berarti harusnya ini satu kelas 37, berarti banyak yang nggak datang nih. Itu Raffi Ganindra itu katanya kuotanya habis, Bu. Bukannya dapat kuota dari Kemendikbud kemarin? Nggak tahu, Bu. Smartphone nggak masuk. Oh gitu, oke, baik. Nah, saya kira cukup ya, udah 45 menitan. Cukup? Atau masih ada yang tanya lagi ke kelompok 1? Cukup, Bu. Kalau udah akhir-akhir langsung keluar ya suaranya ya. Tadi suruh jawab, nggak ada suaranya nih. Tadi ada, Bu. Silakan nanti ini ya, Mas Solihin juga harus ini ya, kerjasama sama satu timnya ya. Jangan cuma Mas, siapa tadi yang Mas Lukman, Mas Oksa, terus yang ini ya, yang aktif ya, yang lain juga harus aktif kan. Semua mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai untuk kesempatan untuk jawab ataupun bertanya untuk audiensnya ya. Untuk kelompok berikutnya saya harap lebih interaktif dan ini ya, banyak pertanyaan lagi ya. Ini sepertinya kayak kurang kompak aja satu timnya ini. Nah, silakan nanti untuk tim berikutnya lebih baik lagi.
Nanti silakan untuk ininya upload ya. Saya harap tiap-tiap mahasiswa wajib upload untuk satu timnya, karena mempunyai tanggung jawab yang sama, biarpun sama filenya, Anda harus punya kewajiban untuk upload tugasnya untuk kelompok 1, semuanya untuk 6 mahasiswa ini, dari Mas Hari sampai Mas Oksa. Di Elita topik 10 ya. Ya, Bu. Baik, mungkin untuk perkuliahan sore ini saya cukupkan. Terima kasih Mas Lukman tadi udah membukakan Zoom ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dari sini ya. Gitu. Nah, jaga kesehatan semuanya.